Pernahkah kamu membayangkan seorang gadis remaja berdiri gagah menantang penjajah di medan perang? Inilah kisah nyata Martha Christina Tiahahu, pahlawan muda dari Maluku yang keberaniannya mengguncang sejarah Indonesia. Di pulau-pulau Maluku, di antara deru ombak dan riuh pasar ikan, tumbuh sebuah nama yang kelak menggetarkan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, seorang anak negeri yang dibesarkan oleh gelombang dan tradisi pejuang. Lingkungan sekitarnya tidak pernah tenang. Kabar kapal-kapal asing datang seperti bayangan yang tak pernah jauh. Di rumah sederhana keluarganya, cerita tentang keberanian dan pengorbanan selalu mengisi malam. Ayahnya adalah salah satu tokoh lokal yang tak gentar mengangkat tombak menghadapi ketidakadilan. Dari situlah benih keberanian pertama tumbuh dalam hati Martha, bukan sebagai ilusi, melainkan panggilan yang nyata. Sejak kecil, ia terbiasa melihat lelaki-lelaki dewasa bersiap, berlatih, dan berembuk tentang strategi sederhana. Tapi berbeda dengan gadis seusianya yang bermain, Martha memilih mempelajari gerak perang dan menaruh telinga pada cerita-cerita lama. Wajahnya kecil, tetapi matanya menyimpan ketegasan yang tak lazim pada anak-anak di sekitarnya. Ketika perlawanan mulai menyala, Suara tifa dan teriakan para pejuang mengisi udara pagi yang tadinya tenang. Martha tidak ragu. Ia mendekat, ikut membantu menyiapkan perbekalan, dan mendengar instruksi para pemimpin. Banyak yang mengecam. Ini bukan tugas seorang perempuan, kata mereka. Namun Martha hanya menatap jauh ke laut dan tetap pada pilihannya. Keberanian pertamanya bukanlah melompat ke medan tempur, melainkan menolak diam ketika bangsa membutuhkan suara. Ia belajar memegang tombak, membawa bahan makanan, menyusup untuk menyampaikan pesan, dan menjadi titik penghubung di antara kampung-kampung. Setiap langkah kecilnya teruji oleh gelombang ketakutan yang mencoba menelannya. Tetapi ia terus melangkah. Momen pembuktian datang saat pertempuran di teluk dekat kampung. Sebuah baku hantam antara perahu-perahu sederhana melawan kapal-kapal yang bersenjata. Pada saat itulah, Martha berdiri di geladak, menahan nafas, membantu menarik tali, dan ketika kesempatan muncul, mengangkat tombak bersama para pejuang. Aksi kecil itu menjadi besar karena memberi waktu bagi banyak orang untuk meloloskan diri dari sergapan musuh. Kabar tentang keberanian seorang gadis cepat tersebar. Beberapa memuji, yang lain meremehkan, namun tak ada yang bisa mengabaikan hasilnya. Perang membawa duka, keluarga kehilangan, rumah hangus, dan derita anak-anak menjadi pemandangan yang tak bisa dihindari. Di tengah ratapan para ibu, Martha justru menemukan alasan untuk terus maju, melindungi mereka yang tak dapat melindungi diri sendiri. Ia tidak mencari gelar atau kemuliaan. Yang ia inginkan hanyalah tanah yang aman bagi tetangganya. Pelatihan yang ia jalani bukan sekedar teknik memegang tombak, tetapi juga memahami taktik gerilya, rute penyelamatan, dan bahasa sandi sederhana. Semakin seling ia berada di barisan depan, semakin dalam pula rasa tanggung jawab yang membebani pundaknya yang masih muda. Musuh tidak tinggal diam. Belanda meningkatkan tekanan, melakukan patroli lebih sering, dan mempertegat penjagaan di pelabuhan. Para pemimpin perlawanan mulai diincar, dan ruang gerak para pejuang semakin sempit setiap hari. Dalam situasi seperti itu, Martha harus memilih antara terus aktif dalam perlawanan atau menjaga keselamatan orang-orang yang dicintainya di kampung. Pilihan-pilihan itu tak pernah mudah. Setiap keputusan membawa konsekuensi yang bisa mengubah nasib banyak nyawa. Suatu malam, desas-desus sampai ke telinga Martha bahwa pasukan musuh berencana melakukan penangkapan besar-besaran di kampung sebelah. Kabar itu membuat jantungnya berdegup kencang, namun juga meruncingkan fokusnya. Ada yang harus segera dilakukan. Ia berkumpul dengan beberapa pejuang muda, merancang rencana evakuasi cepat untuk menyelamatkan warga yang paling rentan. Namun di balik rencana itu, ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Sebuah jebakan yang akan menguji seluruh keberanian dan kecerdikan mereka. Malam itu, udara Maluku dipenuhi ketegangan. Seakan angin pun enggan berhembus terlalu keras. Desas-desus tentang penangkapan besar-besaran oleh pasukan Belanda bukan lagi sekadar isu, tetapi ancaman nyata. Martha Christina Tiahahu,
bersama sekelompok pejuang muda berkumpul di sebuah gubuk bambu di pinggir hutan. Mata mereka saling bertemu, penuh tekad, meski ketakutan bersembunyi di balik napas masing-masing. Mereka sadar apapun yang terjadi malam itu bisa menjadi penentu bagi kelangsungan perlawanan rakyat Maluku. Marta yang masih belia justru mengambil peran sebagai penghubung, pembawa kabar, dan penyemangat. Dengan suara tegas, ia menyampaikan rencana evakuasi untuk menyelamatkan anak-anak dan perempuan dari sergapan musuh. Tugas itu terdengar sederhana, namun resiko yang menanti sungguh besar. Pasukan Belanda bukan hanya membawa senjata, tetapi juga dendam pada perlawanan rakyat yang terus membara. Malam semakin larut, langkah-langkah sunyi melintasi jalan setapak, membawa harapan dan doa agar tidak terpergok patroli musuh. Marta berjalan paling depan, membawa obor kecil yang ditutup kain agar nyalanya tidak terlihat jauh. Ia mengingat pesan ayahnya bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap maju, meski rasa takut itu membekap. Namun di balik gelap, pasukan Belanda sudah menunggu dengan mata-mata yang tersebar di berbagai titik. Ketika Marta dan rombongannya tiba di kampung tujuan, suara bentakan asing memecah malam. Dari kegelapan, bayangan serdadu bersenjata muncul, menyorotkan lampu dan senapan yang siap menyala. Panik melanda, jeritan anak-anak terdengar, sementara para perempuan berusaha menutupi mulut mereka agar tidak semakin menarik perhatian. Marta tidak diam. Ia berlari ke depan, mengangkat tangannya, memberi aba-aba pada pejuang lain untuk membuka jalan meloloskan warga. Batu dan tombak kecil dilontarkan sebagai pengalih perhatian, menimbulkan kekacauan singkat di antara pasukan Belanda. Namun, jumlah musuh terlalu besar. Mereka mengepung dari berbagai arah, membuat pilihan semakin terbatas. Dalam kepungan itu, Marta justru maju selangkah, berdiri tegak, menatap lurus ke arah serdadu. Sorot matanya tajam, seakan ingin menantang mesiu dan baja yang mengarah padanya. Teriakan para pejuang bersahut-sahutan, mencoba membangkitkan semangat meski situasi nyaris tanpa harapan. Dengan keberanian yang tak terukur, Marta mengangkat tombak kairnya, menandakan bahwa ia tidak akan mundur. Tindakan itu mengejutkan banyak orang, termasuk para serdadu yang tidak menyangka seorang gadis remaja berani berdiri sedekat itu dengan moncong senapan. Beberapa warga berhasil melarikan diri melalui celah kecil di antara pepohonan, hasil dari pengorbanan kelompok kecil yang mengalihkan perhatian. Tapi situasi semakin genting. Suara tembakan pertama akhirnya pecah, membuat tanah bergetar dan hati-hati berdebar. Asap mesiu menyelimuti udara, bercampur dengan jeritan dan benturan senjata. Dalam kekacauan itu, Marta tetap tidak goyah meski posisi mereka semakin terdesak. Pasukan Belanda berusaha menangkap Marta karena namanya sudah dikenal sebagai simbol kecil perlawanan yang harus dipadamkan. Dengan napas tersengal, ia melompat ke samping, menghindar, namun jaring kepungan semakin rapat. Hingga akhirnya, malam itu berubah menjadi panggung ujian terbesar bagi Marta saat sebuah keputusan akan menentukan apakah ia lolos dari cengkeraman musuh atau jatuh ke tangan mereka. Fajar menyingsing. Langit Maluku yang biasanya cerah kini tampak muram, seolah ikut berduka atas apa yang terjadi semalam. Pasukan Belanda berhasil menangkap banyak pejuang, dan di antara mereka, Marta Christina Tiahahu berdiri dengan tangan terikat. Meski tubuhnya lelah, sorot matanya tidak pernah padam, tetap menyala dengan api perlawanan. Serdadu asing itu menatapnya dengan heran, tak mengerti bagaimana seorang gadis bisa menentang mereka dengan begitu berani. Di atas kapal yang membawanya pergi, ombak bergelora, seakan Laut Maluku ingin merenggut kembali putrinya yang gagah. Para tahanan lain tertunduk lesu, namun Marta tetap tegak, seakan ingin menunjukkan bahwa semangat tak bisa dibelenggu rantai. Belanda berusaha melemahkannya, menawarkan janji dan ancaman, tapi Marta hanya tersenyum tipis.
Senyuman itu bukan tanda menyerah, melainkan ejekan pada musuh yang tak mampu memahami arti kebebasan. Hari demi hari di kapal menjadi ujian berat dengan makanan sedikit dan pengawasan ketat. Namun Martha memilih menolak makanan. Seakan tubuhnya pun ikut berperang, menolak tunduk pada tirani. Tindakannya mengejutkan, karena tidak banyak tahanan yang berani mengambil langkah sekeras itu. Ia lebih memilih mati dengan martabat daripada hidup dalam penindasan. Ombak terus berdebur, membawa kapal itu semakin jauh. Sementara kabar tentang Martha mulai menyebar dari mulut ke mulut. Rakyat Maluku mendengar bahwa sang gadis muda tidak pernah menyerah, bahkan di ujung kehidupannya. Sementara di kapal, tubuh Martha makin lemah, tapi semangatnya tetap menyala, bagaikan api kecil yang tak bisa dipadamkan. Pada suatu pagi yang hening, ia menatap laut luas dengan tatapan terakhir yang penuh keteguhan. Laut itu bukan hanya air, melainkan saksi bisu perjuangan yang akan dikenang selama-lamanya. Martha akhirnya menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan dunia dengan kehormatan seorang pejuang. Tubuhnya yang lemah diserahkan ke laut, kembali ke rumah yang melahirkan keberaniannya. Gelombang menutup jasadnya, namun tidak pernah menutup cerita tentangnya. Justru dari situlah legenda seorang gadis Maluku lahir, bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai kisah nyata keberanian. Rakyat Maluku menuturkan namanya dari generasi ke generasi, agar semangatnya tidak pernah padam. Martha Christina Tiahahu bukan lagi sekedar nama, tetapi simbol perlawanan kaum muda yang menolak tunduk. Keberaniannya menjadi inspirasi, bahwa siapapun, tak peduli usia, bisa berdiri menentang ketidakadilan. Kisahnya membuat banyak orang sadar bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya diisi oleh para jenderal, tapi juga oleh pemudi sederhana dari tepi laut. Sejarah mencatatnya sebagai pahlawan, bukan karena ia menang di medan perang, tetapi karena ia tidak pernah menyerah pada ketakutan. Dari Maluku, kisahnya menyebar, menyalakan api keberanian di hati banyak orang di Nusantara. Hingga akhirnya, namanya diabadikan, dikenang dengan penuh hormat oleh bangsa yang ia cintai. Martha mengajarkan bahwa perjuangan sejati bukanlah tentang usia, melainkan tentang hati yang teguh pada kebenaran. Di setiap debur ombak Maluku, seakan ada bisikan tentang keberaniannya yang tak pernah padam. Ia adalah simbol bahwa perempuan pun bisa menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan tanah air. Dan kini, Martha Christina Tiahahu tetap hidup, bukan dalam wujud raga, melainkan dalam semangat abadi bangsa Indonesia.